Tapi dugaan itu mengarah kepada satu Nikita, dua kepada kami tim penasihat hukum. Dan itu akan kami ambil sikap. Ya, kami tidak diam, logikanya main bos. Nikita pasti bakal dibebasin, satu dikasasi, yang kedua minimal diturunin. Itu kalau ada upaya-upaya ke sana. Kalau gua ngasih duit, mau menyuap hakim, ya minimal gue diturunin lah dari 6 tahun ke 5 tahun kah, ke 4 tahun kah. Itu masih bisa diterima secara logika gitu. Tapi ini putusannya kan diperkuat. Dalam hal ini kami akan mengambil sikap terhadap rekan itu juga. Karena satu, dia tidak pernah mengkonfirmasi ya kebenaran itu. Ya, jadi gini ya. Kita ini kan bicara soal fakta ya, keadaan yang nyata, ya, dugaan suap, ya, tapi dugaan itu mengarah kepada satu Nikita, dua kepada kami tim penasihat hukum, dan itu akan kami ambil sikap, ya, kami tidak diam dan akan kami lakukan tindakan hukum yang tegas terhadap ini, karena begini logikanya, kalau disampaikan ya ke media, ke teman-teman semua, ke masyarakat luas, bahwa baik Nikita maupun kami tim penasehat hukum, kan disebut tim penasehat hukum ya, ini tim penasehat hukum kita ini banyak nih, tim penasehatnya hukumnya Nikita, disebutkan ada dugaan melakukan penyuapan. Logikanya main bos, Nikita pasti bakal dibebasin, satu dikasasi, yang kedua minimal diturunin. Itu kalau ada upaya-upaya ke sana. Tapi silakan. Sebenarnya kalau dia mau mengatakan bahwa kami ada upaya atau Nikita melakukan upaya-upaya itu, ya lakukan apa tindakan hukum yang resmi, bukan malah menyebar dugaan fitnah ya atau pencemaran nama baik terhadap Nikita maupun kami ya. Tapi intinya begini, dalam hal ini kami akan mengambil sikap terhadap rekan itu juga, karena satu, dia tidak pernah mengkonfirmasi ya kebenaran itu, tapi justru kami menilai dengan adanya dia atau mereka ini ke Mahkamah Agung, justru mereka lah yang mengintervensi keberadaan dari lembaga yudisial ini. Kok tiba-tiba urusan kami PK mereka ke Mahkamah Agung, urusannya apa? Dengan dalil meminta perlindungan. Lah emang hakim kita apain? Emang hakim kita yang ngancam? Emang hakim-hakim di Mahkamah Agung itu kita mau takut-takutin segala macam? Perlindungannya apa? Nggak masuk akal. Kalau mau perlindungan, minta perlindungan sama polisi. Nah itu yang benar. Pak polisi, saya ini sepertinya saya terancam. Saya minta dilindungi. Lah masa hakim minta dilindungi sama siapa yang melindungi hakim melalui suratnya mereka? Kan aneh. Nikita sendiri udah tahu bang tuduhan serius ini di dalam. Iya udah tahu, malah kita dibilang lu laporin dah itu, gua kasih kuasa deh buat lu kasih bikin laporan itu, gua difitnah. Kalau gua ngasih duit mau menyuap hakim, ya minimal gua diturunin lah dari 6 tahun ke 5 tahun kah, ke 4 tahun kah. Itu masih bisa diterima secara logika gitu. Tapi ini putusannya kan diperkuat, malah kita ditolak kasasinya, dibilang tidak beralasan dan lain sebagainya. Begitu logikanya, gitu harus main gitu. Iya. Bang, mungkin besok untuk tanggal 15 agendanya dijadwalkan apa lanjutannya? Oh itu tanggapan dari jaksa, karena kan disampaikan tadi oleh hakim bahwa jaksa dapat memberikan tanggapan, berarti dapat digunakan, dapat tidak digunakan gitu. Tapi terserah dari jaksa. Cuman dia tadi sampaikan ya, kami mau menggunakan hak, makanya dia mau ngasih tanggapan di sidang berikutnya, gitu sih. Hakim dalam pertimbangan PT, karena yang menaikkan TPPU-nya adalah PT, maka kita konsen di PT sama kasasi. Oke? PT bilang, hakim, bahwa Nikita Mirzani karena menyuruh Reza Gladys mentransfer uang ke PT Bumi Parama Wisesa, maka itu dianggap sebagai upaya menyamarkan atau menyembunyikan uang. Ahli bilang, bukan kami loh ya yang bilang, ahli bilang karakter dari tindak pidana pencucian uang itu tidak seperti itu. Dia transaksinya berbelit-belit.
tidak ada pergerakan satu arah dari Reza Gladys ke perusahaan. Nah, kalaupun tadi ahli bilang, kalau menurut ahli, kalau uang 2 miliar yang ditransfer ke perusahaan itu adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang, maka Reza Gladys harus dikenakan dulu karena itu sumbernya dari dia. Gitu loh. Bukan dari Nikita, bukan dari Mail. Uang yang ditransfer itu kalau dikatakan sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka yang mentransfer terlebih dahulu harus dikenakan pasal TPPU. Sebagai pelaku aktif. Karena dia sebagai pelaku aktif, dia yang menyamarkan, dia yang menyembunyikan, dia yang mentransfer, gitu. Nikita orang yang menerima hasil. Tadi disampaikan sama ahli juga, dalam kasus TPPU ada 2. Kasus TPPU pasif dan TPPU aktif. Nah, kalau Nikita dikatakan sebagai orang yang menerima uang, maka hasilnya adalah, kalau dipaksakan ya, dia itu terkena pasal TPPU pasif, bukan TPPU aktif. Karena yang menyembunyikan Reza, yang mentransfer Reza. Gitu loh. Nah, dokumen yang dinilai, ya, siapa sih namanya? Glavitz. Dia juga produknya biar dokter jelek. Dokter produknya jelek. Ahli mengatakan kalau kepada produk tidak boleh dikenakan sanksi pidana orang karena produk itu bukan subjek hukum. Gitu loh. Nah, ini dipaksa nih kita dihukum karena kalimat ini. Dan video ini di pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi, semuanya itu berkaitan dengan ada potongan video live dari akun @niki_huru_hara. Potongan video live. Ahli bilang, "Loh, terus videonya mana? Yang utuh videonya itu mana, diperlihatkan nggak waktu di persidangan?" Nggak ada, nggak diperlihatkan. Lah berarti nih kita dihukum tanpa alat bukti dong. Itu loh. Ini kita dihukum tanpa alat bukti. Kalaupun ada, perolehannya bagaimana? Tadi ditanyakan sama rekan kami, Bang Andi. Perolehan alat buktinya ini apa? Yang hadir di persidangan, teman-teman media semua tahu. Ini loh, screenshot. Dan itu pun apa? Sudah tidak natural karena sudah diedit. Sudah diedit. Gitu. Kalau mau bicara yang aslinya, berdasarkan hasil itu, kalimatnya begini, nggak begini. Ini. Gitu. Bisa dibacain nggak sih Bang dari yang palsu sama yang... Lah iya, bukan palsu. Kalimat yang sebenarnya panjang, ini kalimat sebenarnya ini panjang. Intinya kalimat ini tidak utuh seperti yang diambil dari handphonenya Nikita. Intinya begitu. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita isinya begini, utuh, banyak. Ini yang diambil dari handphonenya Nikita ini, ya. Nih, yang kami tandain stabilo nih. Ini adalah Pegang. yang utuh ya? Ya, yang utuh. Nah, ini yang tidak utuh. Karena apa? Sudah diedit. Dan ini tidak bisa dipakai jadi alat bukti oleh ahli ITE tadi bilang gitu. Harus mana, kalau begitu mana akun @niki_huru_haranya? Disita nggak dalam persidangan ini? Nggak disita, Prof. Nggak ada disita. Lah iya, berarti dia dihukum tanpa alat bukti digital. Gitu loh. Mana? Masa negara menghukum orang tanpa alat bukti? Ini yang kami bilang dari kemarin, putusan ini benar-benar hilaf, harus dibatalkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.